Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman azakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Masih agak menggos-menggos ya. Saya mohon maaf pertama-tama karena agak macet tadi, tidak tahu di tolnya terlalu banyak truk. Saya sudah menyalahi aturan lewat kiri terus, tapi ternyata ya masih nggak bisa on time. Oke, pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan surat Al-Alaq. Saya tidak tahu ada berapa surat nanti yang bisa kita bahas, tapi minimal kita berusaha mengkaji 5 minimal dari awal surat Al-Alaq, satu surat yang merupakan disepakati oleh jumhur mufassirin sebagai atau 5 ayat awal yang awal-awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin kita merenungkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku, kata Rasulullah SAW, satu masa, satu keadaan zaman. Rasulullah SAW menyatakan yukthirul qurra, kata Rasulullah SAW, yukthirul qurra wa yaqillul fuqaha. Akan datang satu zaman banyak banget nanti jumlahnya al-qurra, kata Rasulullah SAW, tapi sedikit jumlahnya fuqaha. Qurra adalah orang yang membaca banyak sekali, namanya qurra. Qari orang yang membaca. Jadi kalau bacaannya banyak, qurra. Artinya akan sekian banyak orang yang punya banyak pengetahuan. Tapi menariknya Rasul membandingkan dengan fuqaha. Fuqaha dari kata faqih, fikih, ya, faqaha. Kalau orang melakukan pemahaman secara mendalam, sampai kemudian dari ayat Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah, dia bisa mengambil hukum dan ibrah dari dalamnya. Kajiannya disebut dengan fiqih, orangnya disebut dengan faqih. Rasulullah SAW, ciri zaman akhir, kata Rasulullah, akan banyak qurra'nya, sedikit fuqahanya, kata Rasulullah SAW. Akan banyak orang tahu ini itu, pengetahuannya ini itu, tapi nggak mendalam, tapi nggak sampai ke ujungnya, tapi nggak bisa ngambil ekstrak, melakukan tadabbur dan mengambil ibrahnya. Salah satu maknanya. Yang kedua, kata para muhaddisin, maknanya adalah qurra adalah orang yang punya ilmu, tapi ilmunya sebatas di lesannya. Dia tidak masuk dalam akhlak dan perilakunya. Dan kita bermohon kepada Allah, sebagaimana kebiasaan kita dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu yang kita dapatkan ini tidak berhenti pada pengetahuan, tapi kita berharap ilmu yang kita kaji itu nanti berubah menjadi amal, berubah menjadi akhlak kita, berubah menjadi kepribadian kita. Dan yang ketiga, mana qurra adalah orang yang punya ilmu tapi tidak muncul khasyahnya, tidak makin mendekatkan diri kepada Allah. Karena rumusnya mestinya bertambah ilmu, bertambah amalnya, bertambah kedekatannya kepada Allah. Qurra adalah orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah kedekatannya kepada Allah SWT. Dan kita tidak termasuk kelompok yang digolongkan sebagai al-qurra, tapi pelan-pelan kita naik menjadi fuqaha. Karena orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijadikan fuqaha. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faqih dalam agama. Artinya dia dikelompokkan jadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang faham akan agama ini. Kita ingin semacam itu, bahwa ilmu yang kita dapatkan, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu tidak berhenti sebatas knowledge ansih,
tapi dia berubah pelan-pelan, merubah pribadi kita dan makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan ilmu. Misalnya coba kita renungkan di surat Al-Alaq yang akan kita bahas. Surat Al-Alaq diawali dengan kata kerja Iqra. Bentuknya apa itu? Membaca. Aktivitas apa itu? Akal kita. Oke. Di akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kita disuruh sujud sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas napa itu? Lahiriah. Aktivitas waqtarib, kita disuruh mendekat kepada Allah. Aktivitas batiniah. Lihat, diawali dari membaca, endingnya harus merubah kedekatan kita kepada Allah dalam bentuk makin sujud orang, makin takarrub orang kepada Allah. Kalau Iqra kita tidak melahirkan sajdah dan takarrub, Iqra-nya tidak benar. Kalau semakin tambah ilmu, tidak tambah nyungsep kepada Allah, ya, tapi tambah ndangak teng pangeran, niku tanda bahwa Iqra-nya mboten leres. Ranting pohon atau dahan pohon mangga misalnya atau padi, kalau banyak buahnya mboten wonten sing tambah ndangak ngeten niku. Nggih, pari niku lek kathah dingkluk. Lek musim pelem makanya malah yang wong tambah diparingi napa niku? Dicagak nggih, saking mentiunge. Kalau kita punya banyak buah ilmu, maka mestinya harus ngeten, harus tambah sujud. Karena itu Al-Qur'an, lihat subhanallah, Iqra wasjud. Mboten wonten sing lebih rendah dari sujud. Saged sampean lebih rendah dari sujud mboten wonten. Saged mati nggih, mlebet lemane pun lebih dalam lagi. Tapi maksudnya Al-Quran menegaskan bahwa kalau kita Iqra hasilnya sujud. Dan kalau kita sujud itulah bentuk kekaripan seorang manusia dengan penguasanya, dengan pemiliknya, dengan penciptanya. Tidak ada posisi di mana Allah mencintai hambanya melebihi posisi sujud. Karena itu posisi yang paling dekat. Posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah gambarin kalau kita bisa Iqra, hasilnya nanti kita sujud, kita tidak membesarkan diri kita, tapi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita makin tunduk kepada Allah dan akibatnya kita dekat kepada Allah. Makanya sujud waqtarib. Subhanallah. Dan itu yang kita inginkan. Kita tidak ingin makin pintar tapi makin jadi qurra. Ya, yang tidak bisa. Karena kata Rasulullah SAW, laula salas, kalau tidak karena tiga, kata Rasulullah, tidak mungkin seorang kepala seseorang itu, kata Rasulullah SAW, akan bisa menunduk kalau bukan karena tiga, kata Rasulullah. Yang pertama al-faqru, lek nggak duwe duit, nggih. Lek sing duwe duit ndangak tok karepe. Wah, lek ndak duwe duit mulai dingkluk, ya, lemes mulai, kata Rasulullah. Manusia itu kadang susah mengingat Allah, dingkluk ngelingi Allah Subhanahu wa taala itu susah. Kapan dia diawali kalau dia bisa tunduk? Satu, kalau al-faqru, kata Rasulullah SAW. Ya macam-macam al-faqru nih, bisa tunduk, bisa ngelek duit sapa rono sing logor nih misalnya. Yang kedua wal maradu, sakit orang akan nunduk. Yang ketiga wal mautu, dan mati. Lah, jangan sampai kita ini hanya bisa tunduk karena tiga ini. Faqr, marid, marad sama maut. Yang itu ketundukan yang dipaksa. Lek ono uang ndak duwe duit sombong, ya pancene keplek wonge, nggih. Biasanya mboten saged. Kalau kita sakit, kita sombong juga tidak ada. Apalagi mati sombong. Karena itu tiga ini sebenarnya alamiah. Sampai ke Rasulullah salas, kata Rasulullah, kalau bukan karena tiga ini, kepalanya anak Adam itu, kepalanya anak manusia itu tidak bisa tunduk, ya. Mau ndangak terus, maunya sombong terus. Ada satu yang bisa membuat kita tunduk pasrah kepada Allah SWT, yaitu ilmu. Yang seperti yang mana kita akan bicarakan dalam kaitan surat Al-Alaq. Oke, kita masuk saja agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhirih, ya. Kalau kita lihat di atas surat Al-Alaq, ya, kemarin sudah ya, saya lupa sudah atau belum kajiannya di sini, yaitu surat At-Tin, ya.
Di surat At-Tin kita dikasih tahu bahwa Allah memberitahukan kepada kita dua potensi yang bisa dipilih oleh manusia. Dia bisa menjadi the most excellent human being, ya, ahsanu taqwim, bisa menjadi summa asfalasa filin, seaspal-aspalnya, ya, seaspal-aspalnya. Jadi dia bisa menjadi ahsan itu excellent, paling top mriki niku ahsan. Sebagaimana wonten surat Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala, ayyukum ahsanu amala. Ahsan itu kalau sudah excellent. Ahsan itu rumusnya harus ada dua kalau kita mau ahsan. Mau jadi muhsinin, mau jadi excellent muslim, ya. Karena kita dituntut bukan hanya menjadi good muslim. Allah tidak menginginkan kita hanya menjadi good muslim, be good muslim, no, be excellent muslim, be the best, bukan jadi cuman biasa. Allah meminta kita untuk menjadi muhsinin, wa ja'alna minal muhsinin, ya. Lah muhsinin itu tujuan hidup orang mukmin, karena Allah menciptakan kita tujuannya agar itu, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah SWT. Kita ini dibikin hidup, ya, dikasih kehidupan ini tujuannya cuma satu, Allah nguji kita agar siapa di antara kita itu yang jadi siapa? Muhsinin, jadi ahsanu amala. Lah ahsanu amala itu orang yang amalnya paling ahsan. Paling ahsan. Ahsan itu dua syaratnya. Satu, dia yang paling ikhlas, ya, paling ikhlas ngamalnya, tidak ada motif lain kecuali hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, paling aswab, paling mencocoki, paling benar menurut syariah Allah SWT. Enggak bikin syarat rukunnya sesuai kepada Allah SWT, syarat rukunnya sesuai dengan syariat Allah SWT, dan dia melakukan itu hanya untuk Allah SWT. Misalnya jenengan hadir di majelis ini bagian dari amal, dia bisa menjadi ahsanu amala. Kapan? Kalau motivasi kita ke sini adalah untuk mencari ilmunya Allah SWT, untuk memperbaiki diri kita, karena Allah menyuruh saya mencari ilmu dan saya ingin meraih keridhoannya berdasarkan melalui majelis ilmu, misalnya. Itu motivasi yang harus kita bangun. Yang kedua, kita melakukannya sesuai dengan syariat Allah. Kita hadir, misalnya ada adab majelis ilmu, misalnya kita harus ngasih tempat bagi orang yang datang belakangan, misalnya. Tidak salah satu bagian dari majelis ilmu. Kalau kita mengikuti itu semuanya dan kita tidak untuk orang lain, kita bukan untuk cari pamrih orang lain, maka kita melakukan ahsanu amala. Yang menarik, kita disuruh amal itu bukan untuk mencari aksaru amala, bukan ayyukum aksaru amala, bukan siapa di antara kalian yang paling banyak ibadahnya, yang paling excellent ibadahnya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh ibadah kita sedikit atau banyak. Memang Allah ngefek sama Allah? Nggak ngefek. Seluruh manusia di dunia ini tidak ada yang ibadah, Allah tetap agung, suci, mulia, luhur Allah. Allah tidak butuh sama ibadah kita. Karena itu yang menjadi persoalan sekarang bukan banyaknya amal sebenarnya, tapi kualitasnya amal. Semakin excellent, karena itu nanti yang akan menarik keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadi ridho sama kita. Kapan? Kalau amal kita hanya untuk Dia, kalau amal kita mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kok harus ngikutin? Karena kalau kita bikin sendiri dalam ibadah, maka tentu itu bukan cerminan keikhlasan. Orang yang ikhlas itu dia manut, dikengken nopo mawon manut. Kau ini kerja no saine, dia manut, namanya ikhlas. Tapi kalau tak jalanin, tapi menurut aturan saya sendiri, namanya kita membesarkan ego kita, belum ikhlas. Karena itu dua ini harus digandengkan agar kita punya ahsanu amala, agar kita punya ahsanu amala. Dalam kaitan itu kita ingin, ya, kita ingin meningkatkan ibadah kita, amal kita dari Al-Quranul Karim. Karena subhanallah, saya ingin sharing satu dulu sebelum kita masuk ke sini. Di Al-Quran itu ada kata an-naml, ya, artinya semut, ya. Hatta idza atau ila wadin namli qalat namlah
ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum ila akhirih. La yakhtimannakum ya Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sampai ketika tentara Sulaiman dan Nabi Sulaiman itu ke Bukit Semut ya. Hatta ila wadin namli qalat namlah. Namlah ada tak marbutonya ya, ada tak marbutonya. Cirinya kalau dalam bahasa Arab kalau ada titik dua di atas namanya perempuan. Berkata semut betinanya berkata, ya ayyuhan naml, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tempat-tempat kalian. Berapa semut tadi disebut? Sampai ketika tentara Sulaiman dan tentaranya ke Bukit Semut, berkatalah semut betina, wahai kumpulan semut, wahai para semut. Berapa kali disebut kata semut? 3. Subhanallah. Sekarang orang-orang Islam yang mencoba mengambil kenapa Allah menyebut 3 kali semut ya. Ternyata menarik, setelah dipelajari semut itu dengan modelnya kayak nopo mawon, jumlahnya selalu tipe semut itu jumlahnya pinten? 3. Dalam satu koloni semut itu selalu jumlahnya mung 3 dan Allah cuma memanggil 3 kali. Kita buktikan sekarang ya. Satu an-naml, yang satu namlah pakai tak marbuto, yang satu naml. Apakah memang benar? Semut itu bagi yang dulunya biologi, kalau saya salah tolong diingatkan. Yang satu namanya male, ya, laki-laki, semut laki-laki. Yang kedua ratu semut, yang jadi rajanya, namanya the queen. Yang terakhir the workers, semut pekerja. Ya memang telu itu dok macamnya semut. Subhanallah. Dan memang 3 itu dok. Sekarang siapa yang bisa memerintah? Saya tanya. Kalau misalnya ada laki-lakinya, tapi dia bukan ratunya, ya, bukan rajanya, ada tujuannya si laki-laki itu apa? Untuk membuai si perempuan, the queen. Dia tugasnya cuma untuk itu dan matinya lebih cepat di antara semut-semut yang lain, yang semut laki-laki. Dan nanti yang menjadi queen yang ditaati itu adalah the queen-nya. Yang lain itu semua pekerja. Jangan kalau ningali semut-semut di luar itu semuanya itu TKI, ya, semuanya workers, semuanya pekerja. Nah sekarang direnungkan, subhanallah, Al-Quran mengungkapkan 3 untuk menunjukkan 3. Kira-kira menurut akal jenengan, siapa yang ngasih perintah kalau ada masa emergensi? Si laki-laki, si ratu, atau si pekerja? Si ratu, karena ratu itu yang ditaati. Lihat Al-Quran bilang, qalat namlah, berkata si semut perempuan. Dan sains hari ini membuktikan memang saya ngasih order ya memang semut perempuan. Dan subhanallah semut itu ya, kalau kita renungkan, semut itu digambarkan Al-Quran seperti punya pengetahuan, seperti punya otak ya. Dan memang menarik karena itu nanti kata-katanya udkhulu masakinakum ila akhirih. Tapi saya tidak mau cerita semut terlalu banyak. Ada satu kata yang menarik, la yakhtimannakum, ya, Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Disuruh masuk ke tempatnya karena nanti kamu bisa diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, dan ngomongnya wa junuduhu. Junud itu bentuk plural dari apa? Tentara ya. Menariknya kata Syekh Fadil Shalih As-Samra'i, kata dia, mengapa Al-Quran menyatakan Sulaiman wa junuduhu, ya, Sulaiman dan tentara-tentaranya. Kenapa? Karena semut itu tahu tentaranya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, tentaranya itu ada jinnya, ada burung, ada macam-macamnya, karena itu dibentuk plural. Subhanallah, karena itu Sulaiman wa junuduhu. Lah, yang menarik lagi ada kata diinjak itu, kalimat yang dipakai Al-Quran adalah kata hatoma. Hatoma itu kayak gini, pecah, tapi pecahnya itu kayak gelas ya. Jadi kalau misalnya gelas saya kasih
besi, perang terus kececer kemana-mana, namanya hatomah. Seperti neraka hutomah, waktu kita bahas lumazah humazah, ya, narullah muqatatil lati alal afidah itu, yang hutomah. Karena orang lumazah humazah, orang yang mengumpat nyakitin orang lain dan dia tidak bisa membalas, yang sakit napa? Di sini yang sakit, hatinya yang sakit. Nanti dia dibalas oleh Allah dengan neraka yang juga mengkeras, menshatter, yang menginiin hatinya orang. Seperti dulu, engkau membuat hatiku pecah, ibaratnya orang dulu di dunia. Nanti di neraka dia dipecahkan. Bunyi nerakanya itu namanya hutomah, yang nanti membakar dia sampai ke ulu hatinya, seakan-akan pecah nanti orang itu. Yang menarik, kata hutomah itu untuk menunjukkan sesuatu yang pecah. Lah, sekarang jenengan lek wonten semut, terus dipites, pecah ndak semutnya? Wonten semut pecah nih. Yo seret ini Pak, ndak ada keraknya, nggak ada. Hatomah itu awalnya kalau daun kering atau kayu yang kering kemudian diinjak orang bunyi krak, nah, itu hatomah. Wonten bunyi krak, ada semut, ya ndak wonten. Lah, para orientalis di barat itu mengkritiki ayat ini karena keliru Al-Qur'an. Allah keliru memilih kata kerja, kata dia. Fi'il yang dipakai salah karena hatomah katanya. Lah, ternyata sekarang diketahui bahwa semut itu, di otaknya semut itu ada tempurungnya, sing koyo koco. Jadi kalau diidek dia pecah. Subhanallah. Al-Quran jauh dulu udah ngingetin itu. Yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, la yash'urun. Itu menariknya ilmu Al-Quranul Karim. Orang yang menyelidiki Al-Quran dari aspek manapun, tidak ada lain kecuali dia hanya akan menyatakan Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Dia akan menyadari ada Allah di belakangnya, semuanya ya. Itu sebagai pengantar. Kita masuk sekarang ke surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini disepakati sebagaimana Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa dia adalah ayat yang awal turun kepada Rasulullah SAW. Saya tidak akan bacakan terlalu lama, tapi prinsipnya sebelum Rasulullah kedatangan malaikat Jibril, ya, Rasul sebenarnya sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengarahkan nanti wahyu itu bukan sesuatu yang asing lagi, memang diprogram kados ngoten. Misalnya kata Rasulullah SAW sebagaimana di hadis Bukhari Muslim dijelaskan, Rasul itu seringkali mimpi yang nanti esok harinya mimpinya itu kejadian. Ya, jadi kayak seperti melihat bulan purnama yang weleh-weleh jelas, besok kejadian lagi. Ibaratnya sampean mimpi tonggone mati temenan. Dan sering begitu itu sebagai awal nanti sebelum dapat wahyu. Karena ini seperti pengantar ya untuk mendapatkan wahyunya Allah SWT, untuk mengokohkan hati Nabi awalnya. Ya, itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, Rasul memang sudah secara sosial, Rasul sedang sumpek-sumpeknya mikirin situasi masyarakat. Rasul itu subhanallah, ya Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang meskipun belum jadi nabi dulu, punya kepekaan sosial yang amat sangat. Karena itu Rasul tergabung kalau sekarang menjadi aktivis filantropis ya, seperti Nurul Hayat begini kira-kira ya. Care sama orang yang nggak punya, care segala macamnya, atau aktivis hak asasi manusia mungkin kalau kayak sekarang. Rasul tergabung dalam Halful Fudul, salah satu LSM zaman dahulu kala, kira-kira kayak gitu ya. Rasul kayak di situ, bantu anak yatim, ngasih nolong orang dan segala macam sebelum menjadi nabi. Dan itu dikenal oleh semua orang, tidak pernah bohong, kepekaan sosialnya tinggi, suka nolong orang dan segala macamnya. Sehingga sebagaimana kita ketahui, sewaktu ada rekonstruksi Ka'bah ya, dan
Hajar Aswad itu mau diletakkan, orang-orang bingung ke siapa ini yang mau dikasih ya, sehingga rapatnya memutuskan gini aja lah, nanti siapa orang yang keluar dari masjid itu, dari pintu itu, dialah yang akan kita serahkan mandat untuk boleh menaruh Hajar Aswad. Dan semuanya harap-harap cemas ya, siapa ini bakalan ini. Kenapa? Karena sebagian dari mereka takut kalau yang muncul adalah bukan yang diinginkan. Sebenarnya mereka punya keinginan Nabi Muhammad, tapi caranya kan selalu dengan pakai undian ya. Dia pikirkan siapa nanti yang muncul, dilalah yang muncul adalah sesuai dengan rencana yang diinginkan hati mereka sebenarnya, yakni Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ya. Dan karena itu dipercaya Rasulullah SAW, dipercaya Rasulullah SAW. Misalnya lagi untuk menunjukkan ya care-nya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu misalnya orang-orang Yahudi bahkan atau orang-orang non Muslim kalau nitip barang pada masa jahiliyah, mereka nitipin pada Rasulullah SAW untuk menunjukkan betapa baiknya akhlak Rasulullah. Salah satu tanda orang baik adalah mikirin orang lain. Rasul ini meskipun sudah tergabung dalam kelompok kayak demikian, tapi makin hari makin kemiskinan terus menerus, orang lapar makin banyak karena sistem korup di sistem ekonomi yang jelek di Arab saat itu, di Makkah saat itu. Dan itu menjadi pikiran Rasulullah SAW salah satunya. Yang kedua, sudah berusaha untuk bantu, tapi bukannya malah berkurang, makin banyak lagi, makin banyak lagi. Seperti begini, kalau sampean dakwah, misalnya mendakwai, ono sing tobat siji, tapi sing murtad telu, meneh tobat loro, murtad wolu. Jadi seakan-akan semakin dakwah semakin kayak tidak ada hasilnya. Dan itu membuat stres. Ya apa ya kok gak anu. Itu yang dialami Rasulullah SAW. Udah berusaha bantu orang miskin, sudah berubah dan segala macam dengan tim dan segala macamnya, tapi seakan-akan tidak ada hasil. Dan Rasul situasi itu membuat dia bertahanus nanti di Gua Hira. Ya. Khadijah mendukung beliau karena berpikir, berefleksi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan ya. Itu situasi sosialnya. Dan Rasulullah SAW sudah mimpi berkali-kali. Singkat cerita, didatangi malaikat Jibril. Simpelnya didekap Rasulullah, kata Rasulullah itu berat banget dekapannya malaikat Jibril ya. Dan disuruh membaca sebagaimana ayat yang awal turun ini, Iqra. Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku gak bisa moco ya. Saya tidak bisa membaca. Didekap lagi, disuruh lagi, ma'ana biqari. Karena itu nanti jumhur ulama menjelaskan bahwa Iqra objeknya adalah Al-Quranul Karim. Iqra objeknya adalah apa yang sudah diturunkan, yakni Al-Quranul Karim. Meskipun nanti boleh ditafsiri sebagaimana umum kita memahami, Iqra bacalah, semua dibaca, baca alam, baca buku dan segala macamnya. Tapi sebenarnya jumhur mufassirin memaknai Iqra, semuanya ditafsir itu awalnya adalah membaca Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim. Itu simple backgroundnya. Yang kemudian Rasulullah ketakutan karena kedatangan Jibril itu, pulang ke rumahnya drodosan, jangankan ketemu malaikat Jibril ya, karena itu sesuatu yang semuanya serba baru ya, tentu itu amat sangat menguras tenaga Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah dilaporkan Zaid bin Sabit ketika turun wahyu ya, pahanya Rasulullah pernah menindih Zaid bin Sabit waktu duduk bareng begini, dan pada saat itu turun ayat Al-Quranul Karim. Kesannya Zaid ya apa? Aku belum pernah ditindih dengan sesuatu yang aku rasakan lebih berat daripada ditindih pahanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada wahyu turun, berat banget itu, berat banget. Dan itu yang dialami Rasulullah SAW, sehingga pulang Rasulullah keringatan. Rasulullah mengungkapkan semuanya kepada istrinya, yang justru peran Khadijah lah yang mengkuling daunkan Rasulullah SAW. Yang takut Rasulullah, apakah dia
Khadijah yang menghibur bahwa itu tidak mungkin jin, bahwa itu tidak mungkin sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena aku mengenal engkau yang membantu orang miskin, nolongin anak yatim dan segala macam, semua akhlak baiknya Rasulullah. Dia yang turun pastilah sebagaimana ia yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Katanya Khadijah. Ya. Dan sebagaimana yang umum kita ketahui, saya tidak akan mengulang lagi. Misalnya Rasul yang menyatakan kepada Khadijah, zammiluni, ya, justru selimuti ila akhirih. Itu background dari surat Al-Alaq. Kita masuk saja sekarang langsung ke ayat pertama. Iqra, bacalah. Ya. Di dalam Al-Quran ada dua istilahnya biasanya. Ada kata yatslu, ada tilawah, ada qiraah. Ya. Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Apa bedanya? Iqra memang digunakan untuk kasus yang lebih umum, membaca secara umum. Satu. Tilawah itu lebih khusus. Maksudnya tilawah itu dari kata tala. Tala itu mengikuti. Misalnya wal qamaru idza, di surat As-Samс, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengikuti apa itu? Talaha, hanya siapa? Matahari, ya kan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, mengikuti matahari. Jadi bulan mengikuti matahari, kita ngikutin terus. Tala itu artinya mengikutin. Kenapa membaca disebut dengan tilawah? Karena kalau kita membaca, kita mengikuti apa yang tertulis itu. Ada fathahnya. Kita tidak mengikuti yang lain kecuali kita terpatri kepada tulisan yang ada. Kan itu disebut dengan tilawah. Yang pertama maknanya tilawah. Tilawah itu maknanya kedua, apa yang kita baca harus kita ikuti dengan perbuatan, dengan amal. Jadi kalau kita hanya sekedar qiraah Quran, ya mau cotok. Tapi lek tilawah Quran mestinya dia punya dampak dalam perilaku. Ya, itu Rasulullah SAW ketika membacakan Al-Quran, karena salah satu tugas pertama Rasulullah kepada orang Quraisy adalah yatslu alaihim, membacakan Al-Quran kepada orang-orang. Itu tugasnya Rasulullah yang sekarang banyak ditiru. Menarik ya. Ada gerakan di Amerika emang awalnya, tapi kemudian menjalar kemana-mana, yakni meniru gerakannya Ibnu Mas'ud ya, dengan cara membaca Al-Quran di tengah-tengah non-muslim, di jalan-jalan. Karena dulu katanya Abdullah bin Mas'ud itu dulu begitu masuk Islam, dia langsung ke pasar, dia membaca Ar-Rahman 'allamal Quran, dipukulin orang ya. Dan sekarang itu ditiru oleh anak-anak muda. Anak-anak muda, misalnya mereka ramai melakukan di Amerika, di Brasil, dan yang menarik 1 jam bisa 4 orang masuk Islam. Jadi dia berdiri, pertama disuruh membaguskan niat, amalan kita ini adalah meniru tradisi Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi nanti siap-siap semua lakukan karena Allah. Terus berdiri di tengah, berikan perhati, terus dia bilang perhatikan saya, terus dia mau aja Bismillah di tengah-tengah itu. Orang udah ngelihatin apa, terus ada yang tanya dan segala macamnya. Dan yang menarik banyak hasilnya ya. Kadang-kadang karena kesannya ketika diwawancarai mengapa melakukan gerakan gitu, kata dia, kadang-kadang kita terlalu berpikir, kata dia, kadang-kadang kita terlalu berpikir intelektual untuk mengajak orang masuk Islam. Saya percaya hanya dengan baca Al-Quran mungkin orang akan tersentuh, karena saya tak percaya sama powernya Al-Quranul Karim, kata dia. Satu gerakan metode dakwah, tidak harus semuanya kayak begitu ya, tapi maksud saya menarik ya, menarik, ada banyak macam-macam berkaitan dengan tilawah. Lah Rasulullah SAW tugasnya adalah yatslu alaihim, Rasul membacakan. Loh, katanya Rasul ummi, kok Rasul bisa membaca? Lah, yang menarik yatslu itu mengikuti gerakan, mengikuti apa yang tertulis. Persoalannya Rasul baca dari kitab, wonten Al-Qur'an nih. Dari mana terus Rasul disebut dengan yatslu alaihim? Rasul baca dari hatinya. Ya, jadi Quran itu adanya di Lauh Mahfuz sana awalnya, dijaga oleh malaikat
Tidak semua malaikat, malaikat yang telah disucikan oleh Allah SWT. La yamassuhu illal mutahharun. Spesial nih Quran nih. Habis itu terus diturunkan, ya, dikasihkan yang bawa ini, yang bawa adalah yang paling hebat di antara malaikat, yakni malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril kemana? Ke langit dunia, ke sama'id dunia, di Baitul Ma'mur, di sama'id dunia. Di mana itu? Wallahu alam, kita nggak tahu. Nah, kelu akal kita dan pengetahuan kita. Diletakkan di Baitul Ma'mur oleh malaikat Jibril. Habis itu turun pelan-pelan selama 23 tahun. Ke mana? Dadanya Rasulullah SAW, ke hatinya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah menyatakan, sebagai riwayatnya Ibnu Ishaq kalau saya tidak keliru, dalam sirahnya dinyatakan seakan-akan Al-Quran itu dituliskan di dalam hatiku, kata Rasulullah SAW. Dan Rasul itu membacanya dari hatinya, mengikuti apa yang terekam dalam hatinya. Itulah yang dimaksud dengan yatslu alaihim. Kalau kita sekarang yatslu, ya begini ini hadisnya dan segala macamnya. Rasulullah dulu enggak. Dan karena itu tetap bukan berarti dia bisa membaca, ya. Rasul ummi diutus di masyarakat yang ummi. Sebagian orang Syiah tidak percaya dengan itu, tapi pendapat yang kuat terutama di kalangan ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa Rasulullah memang ummi, ya. Dan menjadi ummi itu bukan berarti jelek zaman dahulu, ya. Bukan berarti tidak pandai. Justru orang dahulu kalau menulis tanda dia tidak pandai, itu karena berarti hafalannya tidak kuat. Jadi orang Arab dulu tanda kepandaian adalah kalau kita punya memori yang super kuat, ya. Jadi tergantung. Podho mbek HP lah kira-kira uteke wong biyen iki. Memorine piro? Nah, 500 mega, kacangan kan misalnya. Piro memori 2 giga rada larang nih misalnya, ya. Kira-kira gitu. Dulu orang Arab ngukur kepandaian dari memorinya dia. Kalau dia menulis syair yang dia tulis, dia menjadi malu karena seakan-akan tidak kuat. Dan hafalan menulis sama membaca itu bukan tradisinya orang Arab, tapi orang Romawi, orang Persia. Orang Arab menghafalkan. Rasulullah hidup di masyarakat ummiyin, ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Iqra, bacalah. Kalau kita melihat konteksnya tadi, tentu yang dibaca adalah Al-Qur'anul Karim, karena yang diturunkan adalah ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau disepakati yang diturunkan 5 ayat pertama, ya. Iqra bismi segala macam. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari. Sebagian riwayat yang menyatakan apa yang dibaca, apa yang tadi diwahyukan oleh Allah, yakni 5 itu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Iqra di sini berarti membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Rasul disuruh membaca, kita pun disuruh membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kenapa membaca Al-Qur'an? Karena dialah yang membuat kita nanti wasjud waqtarib. Dan yang menarik untuk kita renungkan, di mana paling banyak kita baca Al-Qur'an? Dalam sholat. Dan di mana sujud sama mendekat kepada Allah itu? Dalam sholat. Itu makna yang pertama. Tetapi prinsip dasar dalam bahasa Arab adalah jika ada kata, ada kalimat yang objeknya tidak ditunjukkan secara jelas, maka artinya boleh kita meluaskan maknanya. Tawassuk fil makna boleh dilakukan jika objeknya tidak tertentu, tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu tidak dimunculkan. Seperti doa kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saja ya Allah aku mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Jadi pikiran jaluk opo? Mboten wonten toh? Anda tidak meminta wa iyyaka nasta'in. Nasta'in opo? Sebenarnya selesai apa enggak kalimat itu? Kami meminta kepadamu. Sebenarnya kalau dituliskan gitu, kami meminta hanya kepadamu. Kalau saya yang ngomong kepada jenengan ngoten, saya meminta hanya kepadamu. Apa responnya jenengan? Ya lo opo? Itu kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, apa yang diminta?
tidak dijelaskan, maf'ulnya dihilangkan. Oke. Nah, dalam tradisi Al-Qur'anul Karim, kalau maf'ul dihilangkan, maka boleh tawassuk fil makna. Maka boleh diluaskan maknanya. Njaluk opo ae, tergantung kerentaknya, tergantung keinginan kita kepada Allah. Jadi lek sampean iya kana butuh lagi kepingin nikah misalnya, iya kana butuh iya kana nasta'in nikah ya Allah, maksudnya ya misalnya boleh. Allah tahu semua keinginan kita, itu maksudnya. Artinya permintaan kepada Allah itu tidak dibatasi apa saja. Kita boleh minta. Hatta waktu kita minum minta ke Allah boleh. Misalnya, ya Allah, kula niki wonten 2 gelas, air putih sama air kuning misalnya. Yang mana mau saya minum ya Allah? Boleh. Apa saja, karena tidak ada batasan dalam meminta kepada Allah. Dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Karena itu dibuka iyyaka nasta'in. Ya, sama dengan ayat ini Iqra. Kalau kita lihat konteksnya, asbab nuzulnya, maka tentu yang dimaksud, karena itu jumhur mufassirin sepakat, Iqra itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Tetapi karena maf'ulnya tidak dijelaskan, maka maksudnya boleh membaca apa saja. Ya. Seringkali di Indonesia yang umum kita pahami Iqra itu maknanya yang kedua itu, bukan yang pertama, gitu. Ceramah di mana-mana kita ini disuruh Iqra, maksudnya membaca yang lain, tapi mau coba Qur'annya lali. Ya. Seperti itu. Maka kita disuruh membaca, yang aktif membaca gitu-gitu toh. Padahal mestinya tidak harus yang Qur'annya tidak boleh dilepaskan. Karena konteksnya pada Al-Qur'an. Tetapi prinsipnya, sekali lagi prinsip, konteks tidak bisa membatasi makna, itu kaidah dalam ulumul Quran ya. Sabab itu tidak kalau kita ngambil ibrah, al-ibrah bi umumil lafaz. Ibrah, cara kita memaknai ayat itu harus merujuk kepada ayatnya itu, bukan merujuk kepada sebabnya. Sebabnya adalah malaikat Jibril mendekap Nabi Muhammad, turun 5 ayat Al-Qur'anul Karim dan disuruh Iqra. Yang disuruh Iqra yang mana? Ya, yang diturunkan itu, yakni berupa surat itu, Al-Qur'anul Karim maksudnya. Karena itu makna konteksnya, ya, makna kontekstualnya pada saat itu. Tetapi makna lafadznya adalah baca apa saja. Karena itu dua makna ini boleh dan sama-sama benar. Tetapi kalau kita melepaskan makna ini, hanya menggunakan makna ini, itu yang kurang tepat. Sebagaimana yang sekarang umum ya, saya jarang mendengarkan ceramah yang menyatakan Iqra itu maksudnya seriuslah baca Al-Qur'an, boten. Rata-rata wong ngomong Iqra niku kongkon maca napa man. Makanya Islam itu agama yang menjunjung pengetahuan. Ayat yang pertama turun Iqra selalu, maksudnya suruh baca selain Al-Qur'anul Karim. Nah, satu sisi benar, tapi satu sisi dia kurang tepat. Jadi boleh memang ditafsirkan Iqra baca apa saja, tapi makna yang pertama adalah baca Al-Qur'anul Karim. Iqra, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim terutama, atau membaca apapun saja, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang menafsiri kata ba di sini hanya zaidah, artinya dia bisa dibuang. Maka isem di situ menjadi objeknya, maksudnya bacalah nama Tuhanmu. Tapi ini pendapat yang paling minoritas. Tidak, jumhur tetap menggunakan ba ini bukan tambahan, tapi baknya memang bermakna dengan, artinya kita proses membaca ini, mau membaca Al-Quran, mau membaca pengetahuan, mau membaca alam, mau membaca apapun saja, karena sebenarnya semua yang ada di kolong langit ini adalah ayatullah, ayat-ayat Allah yang kita harus baca. Maka bacalah dia bismi rabbik, dengan nama Rabbmu Muhammad. Lihat, kalau orang membaca sekarang, lihat kan, nama Allah dalam Al-Qur'anul Karim, nama Allah dalam Al-Qur'anul Karim menggunakan banyak kata ganti. Saya jelaskan lagi. Kadang menggunakan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna. Kalau kita ngomong Jokowi, kira-kira jauh enggak? Saya ngomong Jokowi, jauh enggak? Jauh, karena orangnya enggak kelihatan. Terus kalau ngomong dia Presiden Indonesia, masih jauh atau enggak? Masih jauh, karena orang ketiga masih. Kamu Jokowi, di mana sekarang Jokowi? Di depan saya, dekat sekarang Jokowinya. Apalagi kalau Allah sampai ngomong aku, tambah deket.
Lah di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya ada. Kadang Allah menyebut dirinya Allah, kadang menyebut dirinya Dia, kadang menyebut dirinya berhubungan dengan seakan-akan berhubungan aku, kamu, ya, atau menggunakan aku. Dan semuanya itu punya fungsi, ya. Kalau Allah tidak menyebut sama sekali, artinya Allah moh banget dengan orang itu. Nanti kita akan dapati dalam Al-Qur'an. La nasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Tidak ada objeknya. Karena Allah tidak mau kalau ada namanya, ada nama Abu Jahal di situ. Gak gelem pangeran. Karena itu dihilangkan. Ya, sama subhanallah kalau kita renungkan, dihilangkan. Lah, nanti sama kalau ada K dalam Al-Qur'an, itu asumsinya Allah sedang menunjukkan rasa cintanya, senangnya, dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini dengarkan, Iqra bismi rabbika. Tentu ayat ini turunnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Artinya kalau orang melakukan proses Iqra, dia dekat sama Allah. Allah itu kemudian menggunakan kata Rabbika, pangeranmu, bukan Rabbihim, ya, bukan Rob saja, bukan Iqra bismi Rabbi, bismi Rabb misalnya, ismu Rabbi, tidak, tapi dikasih Rabbika untuk menunjukkan kedekatan. Artinya amaliyah membaca Al-Qur'anul Karim akan mendekatkan kita kepada Allah. Amaliyah membaca Al-Qur'an Karim akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dan kalau kita membaca, semua kebaikan harus kita baca dengan namanya. Karena itu di dalam hadis disebutkan kullu dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Apa saja amal yang baik kalau kita tidak baca awali dengan bismillah, maka dia akan terputus. Sama sekarang Iqra bismi rabbi. Kalau kita mau membaca apa saja, bacalah dengan nama Allah, dengan nama Rabbmu Muhammad, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya aktivitasnya harus kita awali dengan nama Allah. Kenapa sih? Kenapa harus kita baca dengan nama Allah? Karena nama Allah itu berkah. Kita ingin bacaan kita menjadi berkah. Apa yang kita baca kemudian menjadi berkah. Al-Qur'an yang kita baca kemudian melahirkan keberkahan. Seperti Ustadz Salim bukunya, melahirkan lapis-lapis keberkahan, kira-kira kayak gitu. Nanti kalau kita membaca alam semesta juga melahirkan keberkahan. Kalau kita membaca apapun nanti juga melahirkan keberkahan. Kenapa? Tabarakasmu rabbik dzil jalali wal ikram. Karena nama Allah itu berkah. Berkah niku ngeten, berkah niku kalau apa yang kita pikirkan dari kebaikannya itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Misalnya satu gelas ini mestinya cukup untuk satu orang diminum, tapi aku jaluk titik edang. Satu ruangan ini merasa hausnya hilang semuanya hanya dengan satu gelas. Artinya ini banyu berkah. Itu maksudnya. Dia berlipat-lipat kebaikannya, terus tambah lagi, namanya berkah. Lah kita ingin bacaan Al-Quran kita itu berkah. Bacaan kita akan ilmu-ilmu yang lain berkah. Bacaan kita akan alam semesta berkah. Apa caranya? Bacalah dengan nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Karena siapnya lembotan percaya berkah itu kados ngeten lah. Sampeyan kenal ketua kepala polisi teng Surabaya misalnya. Terus waktu di tol karena macet seperti saya tadi, lewat kiri. Set, depannya polisi. Bacalah dengan nama kepala polisi Surabaya. Insya Allah akan mendatangkan tabarakasmu kepala polisi Surabaya. Penuh berkah itu. Maaf Pak. Mohon maaf Pak nggih jenengan kenal wedi polisine wis. Monggo Pak. Loh, barokah. Itu namanya barokah ya. Kira-kira gitu. Wong itu saja bisa mengandung barokah. Subhanallah, barokah yang buatan bener tapi niku. Tapi maksud saya keberkahan itu gak ada. Keberkahan. Jenengan teng NH misalnya, kenal Pak Molik atau kenal Pak Heri. Terus di depan gitu, Assalamualaikum, mau tanya Pak. Oh ya, pertama mungkin yang kenal sama biasa, tapi niku rencang nih Pak Molik. Oh, monggo Pak. Barokah.
Ini namanya. Nama seseorang itu mengandung barokah. Kenapa? Karena di balik nama itu ada kekuatan. Siapa dia? Sekarang siapa yang memiliki alam semesta ini? Siapa yang memiliki kita? Siapa yang memiliki setiap bentuk kebaikan? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita melakukan aktivitas terus kita awali dengan menyebut namanya Allah, dia barokah. Cuman karena kita tidak terlalu serius ngomong bismillahnya itu, tidak terlalu percaya dia mengandung barokah. Wong biyen bismillahirrahmanirrahim, muga-muga barokah. Bismillah. Sekarang enggak ya. Kita tidak terlalu percaya dengan kayak begitu. Kita tidak perlu percaya. Allah mengajarkan kita untuk baca Al-Quran bismillah. Kenapa? Agar lahir barokah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita membaca apa saja, Al-Quran terutama, dengan menyebut Rabb kita, khalaq, yang menciptakan kita. Nah, sekarang menarik untuk pencipta nih. Di dalam Al-Quranul Karim ada sekian banyak kata kerja yang menunjukkan mencipta, ya, Al-Quran. Kadang Al-Quran menggunakan kata ja'ala, kadang menggunakan kata fatara, kadang menggunakan kata badi'a, kadang menggunakan kata khalaqa. Masing-masing punya kekhususan. Misalnya, kalau Al-Quran misalnya wabada'a khalqal insana min tin, ya, summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, kata Al-Quran. Allah memulai penciptaan manusia, kata khalaqa dipakai, dari tanah. Kemudian menjadikan, sekarang ja'ala, summa ja'ala naslahu, kemudian menjadikan anak turunannya, offspringnya, min sulalah, dari saripati, mimma in mahin, dari air yang hina, kayak lagunya Rhoma Irama, ya, dari air yang hina, ya. Lah, maksudnya sperma. Lihat, penciptaan Nabi Adam Allah menggunakan kata khalaqa. Penciptaan kita, anak cucunya Nabi Adam, menggunakan kata ja'ala. Dan Al-Quran itu spesifik ngoten-ngoten itu. Ayat ini menggunakan kata khalaqa. Idenya khalaqa, kalau kita dapati Al-Quran menggunakan kata khalaqa, idenya adalah khalaqa itu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada kemudian ada. Oke, ini penting. Ada, awalnya tidak ada terus ada. Oke, misalnya Al-Quran menyatakan di Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Awalnya ndak ono, sampean dan saya dulu nggak ada. Maut, ya, kita nggak ada. Kemudian Allah tiupkan ruh di rahim ibu kita, terus ada hayat, lahirlah kita. Awalnya jadi ketiadaan, awalnya dari nggak ada. Oke, kenapa ini penting? Karena ilmu pengetahuan hari ini mengajarkan, sebagian teori mengajarkan bahwa manusia itu bukan berasal dari ketiadaan, tapi dari yang sebelumnya, ke sebelumnya, ke sebelumnya, ke sebelumnya, yang umum kita ketahui dengan evolusi Darwinisme, ya. Dari Darwinisme sampai teko pundi? Dari simpanse, terus dari mana? Dari kera, terus dari mana? Terus saja. Karena gini, kalau mereka percaya gini, kalau nanti berhenti di saya dari sesuatu, Pak, maka sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Nah, orang-orang yang tidak percaya sama Allah tidak mau menyatakan ada sesuatu itu, tidak mau. Dia menyatakan saya dari sebelumnya, saya dari sebelumnya lagi, saya dari sebelumnya lagi. Terus itu digodak sampai kapanpun, jawabannya ngoten itu terus. Dari sebelumnya, dari sebelumnya, dari sebelumnya, dari sebelumnya. Engkau lek mentok dari mana? Dia ada dengan sendirinya. Jadi khalaqa dalam kajian sains dulu, ya, yang sekarang agak modern sudah mulai ada yang percaya, ya. Tapi dulu itu dianggap nggak ada. Seakan-akan karena memang kalau nanti menyatakan ada berarti percaya ono pangeran, dan sains itu harus membuang agama. Kalau ada kepercayaan agama masuk dalam sains, lah jadi filsafat agama, ya, bukan jadi sains. Itu maksudnya. Dan harus kita renungkan beberapa ajarannya itu menarik. Kalau kita renungkan itu ya rodok ngajari ateis sebenarnya. Misalnya di fisika ada hukum kekekalan massa, kekekalan energi. Apa-apa itu tidak bisa hilang katanya. Coba saya tanya, memang yang kekal itu ada di dunia? Nggak ada. Kalau dalam teologi yang kekal sinten?
Allah SWT, kullu syai'in halik illa wajha. Tapi di ilmu pengetahuan kita diajari enggak, kertas itu kekal, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Terus niku, dari ini jadi kertas, jadi abu, abu dia dari ini nanti jadi ini, terus endingnya sebenarnya agar kita tidak percaya sama Allah, agar tidak percaya ada the creator. Itu maksudnya. Lah, khalaqa dipakai di dalam Al-Quran untuk menunjukkan ada awal penciptaan itu, bahwa menjadikan kita Allah, bahwa kita bukan bin simpanse, bin kera, bin monyet, bin dan segala macam, bukan ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan khalaq. Dan subhanallah, perhatikan Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan wa bada'a khalqal insana min tin. Allah memulai penciptaannya dari tanah. Ini Allah ketika berkisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Ya, dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian Allah menciptakan anak turunannya min sulalatin, dari saripati. Dengarkan kata sulalah ya, min sulalatin, dari saripati, mimma immahin, dari air yang hina. Air yang hina maksudnya sperma. Oke. Yang menarik, para ulama modern sekarang itu menafsiri kata sulalah itu, dipikirin kenapa ya Al-Quran menyatakan dari saripati, air yang hina atau sperma. Yang menarik, sulalah itu bentuknya kata tunggal ya, atau isim mufrad. Sulalah itu jamaknya adalah sulalun atau sulalatun, jamaknya. Nah sekarang orang berpikir kenapa Al-Quran menggunakan kata tunggal, karena ternyata ilmu pengetahuan modern menyatakan, mohon maaf, dalam satu kali semprotan laki-laki ketika melakukan hubungan itu bisa kemungkinan ada sampai 50 jutaan, kalau saya tidak keliru, 50 juta sel sperma calon bayi, 50 juta calon bayi satu kali. Subhanallah ya. Yang jadi, saya tanya, berapa sel yang jadi? Satu sel. Karena itu Allah pakai isim mufrad, min sulalatin mimma immahin. Andaikan Allah menyatakan min sulalim mimma immahin, saya kejuta, brol, jadi semuanya itu. Subhanallah. Yang menarik untuk kita renungkan, kok ya bisa tahu ya Al-Quran ya, kok ya bisa bahwa ternyata ma'immahin itu sperma, sulalah satu bagian dari sperma. Kenapa bisa begitu maknanya? Karena sulalah itu mufrad. Subhanallah. Minnya itu min tab'id, min sulalatim mimma immahin, sulalah dari sebagian, namanya dari itu sebagian ya. Apa namanya, ma'immahinnya menjadi sebagian. Subhanallah. Karena itu dipakai sulalati mimma immahin. Satu, belum selesai nih, belum selesai. Subhanallah, kok ya bisa ngerti ya? Tidak mungkin itu dari Nabi Muhammad kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sulalah, salah satu makna sulalah adalah banyak makna sulalah. Salah satunya maknanya pure. Maknanya lagi khalis, bersih, murni. Karena itu bagian yang paling murni dari diri laki-laki. Yang menarik lagi, makna yang lain adalah unik. Sulalah maknanya unik, maksudnya beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Kayaknya ada yang namanya sulalah ini ya. Padahal sulalah itu dari laki-laki ya. Oke. Kembali lagi ke sulalah. Sulalah itu makna, salah satu maknanya unik gini. Kalau ada kumpulan semua warna putih, terus ada sendiri yang warna merah, namanya sulalah. Kata sifatnya artinya dia sulalah karena dia berbeda dengan yang lainnya. Kalau di pesantren artinya namanya nerecel, artinya nerecel itu beda dewe. Oke. Yang menarik, subhanallah, sekarang renungkan, 50 juta sel niku KB unik.
Sing sel iki irunge bakal ngene, rambutnya bakal ngene, kok ngene. Sama dadi menungso. Sing sel iku kok dadi ngene, badhe. Dan semuanya mboten wonten sing sami. Dari 50 juta niku. Dan makna unik itu, makna bahwa setiap sel itu berbeda sudah terangkum di dalam kata sulalah. Kapan kita tahu? Baru ilmu pengetahuan modern sekarang itu yang bisa mengungkapkan. Biyen wong biyen ndak ngerti min sulalatim mimma immain, baru sekarang maknanya ya Allah. Allah bisa merangkum pemahaman yang dalam kayak ngoten itu, bahwa dari sel satu sel, bahwa itu unik hanya dengan satu kata sulalah. Subhanallah, dia unik. Dia unik. Dan kenapa dia unik? Karena dia nanti dan itu dipilihkan oleh Allah sudah. Bayangin, kita ini yang terbaik dari 50 juta itu udah yang terbaik. Perang nih 50 juta nih, wah kalah kabeh. 49 juta koma mati kabeh kalah. Tinggal satu, the survivornya yang paling hebat, paling kuat, paling top, dan dia membuahi ovum jadi zigot, jadi kita. Dan itu sudah yang terbaik. Ngoten lahir terus sampean mboten syukur. Ya, waduh, kok ngene irunge misalnya ya. Padahal itu sudah yang terbaik. Padahal itu yang terbaik. Karena kita tidak ngerti, padahal itu yang dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Ada itu yang terbaik dari satu mimma immahin itu tadi, mimma immahin. Dan salah satu maknanya dia memang bersih. Karena itu ada doa Rasulullah SAW, Allahumma sqina min salilil jannah. Ya Allah, kasih minum aku dari air yang bersih di surgamu kelak. Dari kata salil, min salilil jannah, dari kata sulala. Kenapa? Karena secara fikih ya, selain apa namanya, bahwa air sperma tidak dihukumi najis ya. Rasul pernah ada air sperma dibuang saja dan itu bersih. Oleh Aisyah cuma dikerik dan itu bersih ya. Dan subhanallah kalau kita renungkan ya, dari kata sulala itu kholaq. Sekarang kita renungkan, kita membaca Al-Quranul Karim, kita membaca nopo mawon dengan nama Allah yang menciptakan seperti itu, yang begitu jelinya sampai ngurusin tiap satu sel. Dan bayangin, alam ini tidak hanya kita ini ada alamin, Rabbul Alamin yang sekian banyak, mulai alam malakut, Allah ngurusin para malaikat, ngurusin para jin, ngurusin jentik-jentik, ngurusin uget-uget, ngurusin sampean, semua fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, sekarang hadirkan kekaguman kita akan kemahabesaran, kekuasaan, kehebatan Allah dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Rabbmu itu yang menciptakan kamu. Mestinya kalau kita menghadirkan gitu, kita rasa powerfulnya itu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa powerful. Itu yang dimaksud dengan ismu Rabbi. Ismu Rabbi. Cuman karena kita terlalu kebiasaan sehingga kesannya itu menjadi biasa. Mau koyok kalah lawan mantra nggih. Wong silaheng wan sesa oleh. Wah, kok mantepan ngoten niku wong silaheng misalnya. Padahal tidak ada apa-apanya itu lawan bismillahirrahmanirrahim. Cuman karena kebiasaan. Bahkan dalam beberapa hal kita menyalahgunakan makna bismillah ya. Ate nyolong, ate ngerpek misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tidak tepat. Subhanallah, perilaku kita ini ya. Padahal amal yang baik kita tidak malah tidak ketangkep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ya. Ya termasuk saya juga sebenarnya. Belok ke kiri di jalan tol bismillahirrahmanirrahim, dono polisi ya. Itu juga tidak tepat ya. Ya subhanallah ya. Itu nama Allah, kita mengandung barokah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, Allah yang menciptakan al-insan, masing-masing dari kita, semua makhluk Allah SWT, min 'alaq, dari kata alaq. Wah, sekarang ini menarik, ada di YouTube sampean cari, menarik yang
mind blowing. Ini yang salah satu juga membuat ahli saraf Perancis kemudian masuk Islam. Salah satunya karena ayat ini, dari ayat Alaqah ini. Bukan bahasa Madura ya, Alaqah yang bukan Madura, tapi dari kata Alaqah bahasa Arab ya. Salah satu makna Alaqah itu apa jenenge ya, yang nyedot darah itu namanya lintah. Nah, lintah. Nanti ternyata bentuknya waktu jadi Alaqah itu persis lintah. Subhanallah. Sampeyan cari di YouTube tentang embriologi yang menunjukkan kesesuaian Al-Qur'an dengan sekarang. Yang memang bentuknya itu seperti Alaqah. Jadi dia tidak hanya makna menggantung sampai bentuknya saja. Karena orang Arab nyebut lintah niku juga Alaqah. Ya, leech. Ya, dalam bahasa Inggris itu sama. Subhanallah, Al-Quran menyatakan khalaqal insan min alaq. Allah menjadikan manusia min alaq. Alaqah jadi sesuatu yang menggantung, ta'alluq ya, namanya alaqah, untuk menunjukkan bahwa waktu sperma tadi ya, nutfah tadi ya, sulalah tadi ketemu dengan sulali ya. Dan subhanallah ya, mohon maaf ini ya, jadi sebelum 50 juta ini menerobos, si tempat yang mau diterobos ini sudah punya bentengnya. Dia punya ngandung racun, yang kalau orang tidak punya penawar racunnya pasti nanti dia mati semuanya ini. Dan sperma itu tahu kalau nanti dia akan bertemu menembus satu tempat yang mengandung racun, dan saya harus membawa penawar racunnya. Sekarang saya tanya, tekon di sperma iku seru lek engko bakal ketemu ono tempat yang mengandung racun. Dari mana itu kalau tidak dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala? Di mana Darwin? Ya. Lek wong saiki, lho iya Pak, lek dadi heteroseksual, lek dadi bencong, lek dadi homoseksual, berarti kan tidak ketemu misalnya. Karena itu dia di luar natural, di luar alamiahnya, dan itu sudah punya penawar racunnya. Subhanallahnya ya, Allah itu bisa bikin seperti itu. Sebelum dia ketemu dia udah tahu ini. Kita nggak ngerti apa-apa. Sampean memang membikin ya, kontak pilih sing iku ya, sel sperma sing iku tak bebani, ndak ada. Kita nggak tahu. Soalnya Allah yang ngatur. Dan nanti kalau dia sudah ketemu jadi zikot, dia nempel. Lah ketika nempel itu namanya alaqah min alaq. Al-Quran menyatakan di ayat ini. Nah, inilah maknanya Al-Quran. Al-Quran itu tidak kitab biologi. Karena itu kalau menjelaskan kadang ada di sini, kadang ada di sana. Dan masing-masing berbeda karena sesuai dengan penekanan yang mau dipakai. Ayat ini Al-Quran hanya menggunakan kata alaq. Khalaqal insana min alaq. Ya, dengan pakai alaq untuk menjelaskan alaqahnya saja. Dan yang menarik nanti kalau kita renungin lebih dalam, ternyata sampai bentuk-bentuknya nih sama alaqah nih. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha pemurah. Ngeten. Kalau kita proses membaca menghasilkan pengetahuan dan macam-macam, efek dari pengetahuan salah satunya adalah sombong. Karena knowledge itu power. Sama dengan harta yang bisa menyebabkan kita ini sombong, ilmu juga bisa menyebabkan sombong. Kapan? Kalau kita mencari ilmunya bukan bismi rabbik. Sudah terlalu banyak orang nyepelehkan orang lain. Contoh ya, sampean paling paham ngaji habis Riyadhus Shalihin entek, salat samping sampean arek durung ngaji Riyadhus Shalihin, Allahu Akbar, kono opo kono Islam iku opo, ndak aruh hadis aku iki misalnya, bisa kayak begitu. Lah ilmu yang mestinya mentawadukkan ya bisa menjadi mempongahkan orang. Karena itu salah satu cara untuk membuat agar ilmu itu menundukkan kita, bismi rabbik. Iqra'nya harus bismi rabbik.
Karena nanti kita yang membesarkan Allah. Ilmunya semakin kita dapat ilmu, semakin mengerti akan Allah, semakin memakrifai Allah. Dan in the end, kalau ilmunya kita dapat dengan cara begitu, tidak ada lain kecuali kita akan bilang, Rabbi, Allah lah yang karim, Allah karim, Allah yang mulia, Allah yang pemurah. Kita nggak dapat apa-apa, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan Iqra wa rabbukal akram. Pertanyaan saya pertama, kenapa ayat awal-awal Iqra ini berkenaan dengan ini semuanya? Karena kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, di surat At-Tin ada dua tadi jalannya. Orang bisa menjadi ahsanu taqwim, terbaik manusianya, excellent, atau asfala safilin, sejelek-jeleknya. Al-Quran di ayat ini dikasih contoh, ada manusia yang potensinya dia sebenarnya bisa jadi ahsanu taqwim. Guanteng, sogeh, pinter, status sosialnya tinggi, keturunannya orang mulia, badannya sehat kuat. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal itu top, semuanya top. Ya, figurnya persis Umar bin Khattab, sama, dua orang ini sama, gagah, ganteng, keturunan orang hebat-hebat, peduli sosialnya tinggi, semuanya dia punya bibit hebat. Jadi punya talenta hebat. Mestinya dia bisa ahsanu taqwim. Ya, tetapi nanti otaknya cerdas, tapi nanti menjadi apa? Asfala safilin. Contoh konkretnya dari surat At-Tin tadi itu, ya, yang asfala safilin di ayat ini. Nanti karena ayat ini sebenarnya secara khusus nanti akan membicarakan sinten? Abu Jahal. Jadi Al-Quran itu adanya tiga musuh Nabi yang digambarkan secara unik di dalam Al-Quran tiga. Walid bin Mughirah, Abu Lahab yang sudah kita bahas di surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, khusus untuk Abu Lahab. Yang ini adalah Abu Jahal. Dan beda-beda. Abu Jahal wongnya pinter, tapi pinter keblinger. Makanya nanti ditunjukin kalau kita bisa pinter tapi tidak bisa meraih ketakwaan, dadine kayak Abu Jahal. Dadinya seperti Abu Jahal. Karena itu disuruh wasjud waqtarib. Jadinya Abu Jahal itu pinter. Semua orang Mekah memanggil Abu Jahal dengan apa? Abul Hakam. Bapak wong sing bijak, kurangnya nopo? Saking pintere orang kalau konsultasi ke Abu Jahal. Lah, niku model musuhnya Abu Jahal. Abu Jahal pikirannya adalah untuk masyarakat, bagaimana membangun masyarakat dan segala macam. Meskipun dia korup dalam bisnisnya, tapi dia concernnya ke masyarakat. Nggak kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu pengecut, menjadi ganteng Abu Lahab, ganteng, soge dan segala macam, tapi pengecut, wedian, monine ndek omongan tok, tapi lagi giliran tarung singitan, itu Abu Lahab. Pengecut orangnya, tapi omongannya menyakitkan. Musuhnya itu, ya ini musuh yang paling jelek, Abu Lahab. Kalau Abu Jahal sembodo, sama perang itu ayo tantang tarung, wah ngono lah Abu Jahal. Tapi Abu Lahab enggak. Dia sangat, subhanallah, kurang ajar lah Abu Lahab. Putrinya Rasulullah SAW, putrinya Rasulullah menikah dengan anaknya Abu Lahab. Menikah dengan anaknya Abu Lahab. Dan dia kepingin nyakitin Rasulullah dengan banyak macam-macam Abu Lahab ini. Terus datang anaknya dibilang, ceraian bojomu. Habis itu datang ke Rasulullah, ece-ecen Kanjeng Nabi. Ece-ecen Muhammad, anaknya wis dicerai ini idonono Muhammad. Dan dilakuin oleh anaknya. Ya, anaknya kemudian menceraikan, terus dia datangin kepada Nabi Muhammad, dia bilang, Muhammad, apa on? Anakmu tak cerai, kira-kira gitu lah bahasa Surabaya. Diidoni Nabi Muhammad, diludahi, tapi tidak kena karena diproteksi oleh Allah SWT. Dan niku bukan yang satu dua kali, berkali-kali, memang tidak bisa diambil baiknya keluarga ini, gendeng kabeh panjane, ya, termasuk istrinya, Allah SWT, Rasulullah SAW berdoa untuk anaknya Abu Lahab ini. Kata Rasulullah SAW, Allahumma sallatallah kalbam min kalabik, ya Allah, kuasai
si anaknya Abu Lahab ini dengan anjing dari anjing-anjingnya. Lah Abu Lahab itu tidak percaya sama Islam, tidak percaya sama Nabi Muhammad, tapi sama dungone Nabi Muhammad wedi. Itu Abu Lahab. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ini habis ngumpat, habis jelek-jelekin Rasulullah dan mau meludahi Rasulullah, dia mau pergi ke Sam berdagang. Abu Lahab kuat den, karena takut nanti benar-benar di tengah jalan dia diterkam oleh anjing, oleh binatang buas, sehingga dia menyewa bodyguard kalau bahasa sekarang, dan ditaruh kuda yang hebat, anjing, untuk memproteksi. Dalam perjalanan ke Sam, di sebuah tenda dia tanya sama orang-orang, gimana, aman enggak di sini malaman? Wah, di sini banyak binatang buas. Wah, ketakutan. Udah dibikin tenda, dijaga sama anak buah, kuda ditaruh depan anjing, karena kan kalau ada misalnya binatang yang mau menyergap, kalau ada anjing kan biasa apa namanya, ngeong-ngeong, bukan ngeong, apa anjing itu, kaing-kaing duluan, udah kaing-kaing duluan. Mosok anjing kok ngeongnya, anjing garong gitu namanya. Ya, jadi asumsinya dia diproteksi, tapi subhanallah ya, subhanallah. Jadi waktu ada harimau, ada singa yang datang, semuanya dibikin diam oleh Allah SWT. Dia masuk ke dalam tenda dan melumat putranya Abu Lahab. Doanya Rasulullah SAW, Allahumma sallat Allah qalban min kalabik. Ya, Rasulullah itu 2 kali kesemetan atas ngoten niku. Tapi menyerahkan kepada Allah. Sama seperti kasus yang nanti Abu Jahal digituin juga dan nanti mati juga. Ya, kenapa? Karena Abu Jahal petentang-petenteng ke Rasulullah, ditutup, Rasulullah sujud di hadapan nanti ya. Abdan idza araital ladzi yanha, abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat orang yang mencegah hambaku yang sangat agung Rasulullah SAW idza shalla, ketika salat apa yang dilakukan? Ditumpleki dengan kulitnya unta bersama kotoran-kotorannya. Lah sing unta niku pirang kilo? Kalau sapi mungkin kalau 5 kilo ada ya, mungkin ya kulitnya sapi wonten nawi. Lah anak buat mari sujud ngoten niku. Dan bau-baunya. Fatimah nangis, bersihin kotorannya. Ya abata, nangis Fatimah. Ya, dan itu dilakukan berkali-kali, sesumbar Abu Jahal. Karena Abu Jahal tidak kayak Abu Lahab pengecut. Nadiyah gimana awalnya Nadiyah ini? Sanad Uzzabaniyah. Sebelum Sanad Uzzabaniyah, falyad'u Nadiyah. Nadiyah itu nadi, itu tempat cangkruan di mana orang ngumpul di situ ngobrol satu sama lain. Namanya nadi. Nadiyah itu seperti geng, seperti kayak balai RW lah kalau sekarang. Ya. Di situ itu gengnya Abu Jahal semuanya, anak buahnya dan segala macam. Dia sesumbar di hadapan gengnya ini, Abu Jahal. Tonton ya. Dia ketika Nabi Muhammad sujud, ngomong lagi, Muhammad, kamu kalau mau tetap ibadah di depan Ka'bah, tak injak-injak lehermu sampai hancur kan. Itu sesumbari Abu Jahal. Memang musuh tapi gentle musuhnya. Ya. Nah, turun ayat Al-Quran ini. Apa Rasulullah SAW? Rasulullah itu ijenan. Bayangin ya, sekarang bayangkan, ini ngelawan musuh, katakanlah musuhnya ini kalau sekarang mungkin seperti tahu ya, siapa yang orang Flores itu misalnya, Hercules ya. Hercules bersama rombongannya, ini kita ini sendirian, Ustadz ijenan. Ya, Ustadz ijenan. Di sini nih, wah, ratusan orang, tatoan, waduh kurang ajar sedoyo wis di sini nih. Terus dia bilang, turun ayat Al-Quran, dia bilang, falyad'u nadiyah sanad Uzzabaniyah. Kata dia, kata Rasulullah SAW, ibaratnya ya kalau perang, ngomong Rasulullah itu ke mereka itu, ndak apa-apa, celukin kabeh, geng-gengmu tokno kabeh. Kon ngate ngide aku tokno kabeh geng-gengmu, berandalanmu kabeh tokno. Tak panggil malaikat engko. Bayangin, sekarang renungkan, ngono itu di depan Abu Jahal dan rombongannya Rasulullah menyatakan, falyad'u nadiyah sanad Uzzabaniyah. Itu duduk omongan biasa, itu omongan perang. Loh, kalau saya ustadznya enggak berani ngomong begitu itu. Ya, bayangin ini jumlah musuh terus saya ngomong meskipun itu ayat Allah, kira-kira kalau bukan nabi enggak wani. Falyad'u nadiyah. Coba
berani ngomong gitu. Nggak berani. Celukan bola-bolamu kabeh nggak berani. Falyad'u nadiyah. Panggil geng-gengmu semuanya. Gua agak dibuat gagah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang berjalan di jalan Allah yang bela Allah Subhanahu wa taala. Ada zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat peleton grup malaikat yang ada di langit dunia yang siap nolong orang-orang yang saleh, para wali, menolong orang-orang yang baik, orang-orang yang dizolimi, kadang-kadang diproteksi. Niku sinten? Zabaniyah. Makanya wali metu karomai misalnya duduk kok sakti, tidak bisa dia mengeluarkan, bukan saged. Allah yang nolong karena zabaniyahnya turun. Lah Rasulullah dikasih tahu oleh Allah, tenang aja Muhammad, engkau lek sampai temenan, tenang aja, militer atau no kabeh misalnya, kira-kira gitu. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah. Lah itu untuk ngomong kayak demikian, coba sekarang dirasakan saja. Untuk ngomong ayat itu di depan gerombolan itu wabot, itu wabot. Tidak seperti kita saat ini, apalagi sambil dilakukan kalau kita perang tapi jadi kalem. Falyad'u nadiyah, padahal lagi perang ini. Sanad'u zabaniyah, di perang nah, celuan rombonganmu ya lah ya apa itu. Padahal itu ngajak perang, padahal isinya ngajak perang. Ya, jadi menarik kalau kita, mestinya nadanya ya harus gagah. Falyad'u nadiyah sanad'u, wah mestinya falyad'u, ya perang kalem ini. Misalnya ya, jadi lucu sebenarnya, menarik kalau kita renungkan ya. Subhanallah kalau kita renungkan. Itu Rasulullah SAW konteksnya ayat ini. Kenapa diawali dengan Iqra? Karena musuhnya ini bukan orang biasa, musuhnya orang pinter. Dan siap-siaplah penggiat dakwah. Kita akan punya musuh yang bukan ceketek. Tergantung dari kualitas kita dalam berdakwah, kesungguhan kita kepada Allah. Lek biasa-biasa musuhnya ceketek, paling tukang biasa, preman biasa. Tapi kalau kita makin dekat kepada Allah, dakwah kita makin baik, makin musuhnya itu biasa, profesor musuhnya, alumni mana, pinter-pinter, tapi menyesatkan. Lawan kita bukan biasa. Bisa muncul Abu Jahal, bisa muncul Abu Lahab, bisa muncul dan subhanallah. Tapi percayalah, meskipun kita lemah, ada zabaniyah. Sejarah tidak akan berulang terus. Yang penting terus Iqra wasjud waqtarib, Iqra wasjud waqtarib. Ya. Jadi enggak banyak, masih kita belum ke Abu Jahalnya, itu hanya preview ya untuk pertemuan mendatang. Tapi Iqra wa rabbukal akram. Jadi diawali dari situ. Ayat ini bercerita tentang persis koneksinya dengan surat Ad-Din ya. Karena itu diawali dengan ilmu. Biar kita tidak seperti Abu Jahal, meskipun dia udah pinter, bacalah dengan bismi rabbik. Bismi rabbik. Ya. Tidak seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu ngerti. Karena itu kita dapati riwayat Ahnas bin Surek, Abu Sofyan, Abu Jahal, 3 orang ini tiap malam dengerin Rasulullah baca Al-Quran. Kenapa? Karena kesentuh, karena akalnya menyatakan ini benar. Ya nopo mboten bener. Saya sering mencontohkan ngeten. Kalau Anda bisa mengulangi omongan sampean 2 menit yang lalu, tak kasih 1 juta namanya. Ya, maksudnya duduk sampean singkono, sampean yang di sini ya, sana sudah banyak uangnya misalnya ya. Misalnya begini, sampean ngomong aku meneh yang Surabaya tuku bla bla bla, terus diam. Omongan kita yang 2 menit yang lalu itu diomong nomane persis, tidak ada kesalahan sama sekali. Bisa Anda? Jangan jauh-jauh 3 bulan, 1 tahun, 2 menit yang lalu kita ngomong apa mau ya? Susah, saya tidak bisa mengomong 10 menit yang lalu saya omongkan. Apa tadi yang saya omongkan? Atau awal saya omongkan tadi tidak bisa. Sekarang bayangin Rasulullah SAW. Dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, selesai. Diulangi lagi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung iso terus. Coba, kalau itu bukan dari Allah, tidak mungkin orang bisa mengulang apa yang dia ucapkan dan persis, tidak pernah berubah, tidak pernah salah. Lek mboten percaya, sampean bandingin sampean piyambak. Ya apa ya iso ngomong tapi tetap persis ya. Saged kita apa?
Pancasila sakit. Pancasila, kehutanan yang Maha Esa, misalnya gitu ya. Misalnya bisa. Jadi apa namanya? Itu saja sudah membuat orang terkagum-kagum. Abu Jahal dia tahu karena dia orang pandai. Tiap malam dia ke rumah Nabi mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran. Balik-balik ketemu lagi Abu Sofyan, Ahnas bin Syurek, Abu Jahal. Loh, wis janjian ya, meneh ndak oleh teko maneh. Besok, loh. Dan itu yang terjadi. Kenapa 3 orang ini? Karena 3 orang ini orang-orang pinter, termasuk Abu Jahal. Itulah yang disebut Al-Quran nanti nasiyatin, ya ubun-ubunnya siapa? Kadzibah, pendusta. Kenapa kok dusta? Karena dia tahu dia dustain. Khoti'ah, orang yang punya kesalahan. Khotok wan nisyan. Kalau kita berbuat maksiat tapi kita nggak tahu hukumannya apa, tapi kita pede aja, namanya khotok. Misalnya ini, buah wis masih opo ndak ngurus aku, kok ya bodoh hukum mau ndak ngurus aku. Itu namanya maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan tanpa kita ketahui efeknya. Khoti'ah. Abu Jahal itu seperti itu, dia tidak peduli dengan resiko apapun. Yang penting ngelawan Muhammad, yang penting ngelawan Islam. Ya, itu Abu Jahal. Macam-macam musuhnya Rasulullah SAW yang nanti bisa kita ambil hikmahnya. Lah seringkali orang mempelajari Iqra mung selesai sampai ayat 5 tok, sehingga tidak bisa dihubungkan sebenarnya Iqra ini mau kemana sih isinya. Apakah memang sekedar untuk membaca toh? Enggak, karena nanti bahkan Al-Quran ngasih contoh konkretnya dari praktek orang melakukan Iqra. Siapa dia? Abu Jahal. Karena itu dadi wong pinter itu bagus asal dia bismi rabbik. Kalau enggak justru dia akan makin merepotkan. Kalau dalam kajian tasawuf kadang-kadang yang merintangi kita menuju Allah SWT justru kepandaian kita. Karena kayak ngenyangi wong bodoh cepet usul lang pangeran. Nopo? Ikhlas, pasrah, ridho, nggak kakean dan. Ya Hayyu ya Qayyum diwaca sing akeh ya. Ya Qayyumu, ya Qayyuku, ya Qayyumu, ya Qayyuku, ya Qayyumu, ya Qayyuku. Tapi dia sungguhan karena bodohnya ya diterima sama Allah. Kita ya Hayyu ya Qayyum dibaca ya. Kenapa ya Hayyu ya Qayyum, Ustaz? Kakean mikir ya. Kadang-kadang kepandaian itu menghalangi seseorang. Kadang-kadang. Kapan? Kalau kepandaian itu tidak didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepandaian yang membuat sombong, pandaian yang bikin sombong. Terakhir saya ingin cerita, mohon maaf kita selesaikan sampai ayat ke-3 saja. Insyaallah di pertemuan mendatang saya janji selesaikan semuanya. 4 sampai terakhir ke Abu Jahal agak cepat. Tapi terakhir saya ingin mengunci dengan kisah yang dituturkan oleh kiai saya dulu di pesantren. Di Tebuireng dulu menantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Kiai Idris. Orang lahir di Mekah, besar di Mekah, terus diambil menantu orang Cirebon, diambil menantu oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Di Tebuireng dulu itu dari seluruh santri, kalau yang sudah hafal Alfiyah boleh nyantri mendaftar ke Yai Idris. Jadi ini orang-orang pilihan. Misalnya jebolan santrinya Yai Idris itu Pak Tolha Hasan, mantan Menteri Agama kita. Itu santrinya Yai Idris. Ya. Lah, saya punya kiai dulu di Pasuruan, nyantrinya ke Yai Idris. Jadi adik kelasnya Pak Tolha Hasan. Dia cerita, ya, bahwa waktu nyantri di Yai Idris itu ada perlombaan. Karena santrinya tidak banyak, hanya 50 yang diterima, sisanya tidak boleh. Jadi dari santri Tebuireng dulu ya, zaman dulu, tidak Tebuireng sekarang. Tebuireng sekarang sudah merosot kualitasnya. Tebuireng dulu, wah seperti sarang saat ini mungkin. Ya, jadi ketat banget. Nah, jadi dari 50 ini kompetisi. Sing paling pinter sendiri, kata Ustadz saya, ada orang Jember, pinter sekali. Ustadz saya menghafalkan Al-Quran 3 bulan. Menghafalkan Alfiyah 1 bulan, grammar bahasa Arab yang jumlahnya 1000-an bait itu dia 1 bulan hafal. Alim orangnya. Kalau ngajar Alfiyah itu tidak pakai buku, dia tanya nomor berapa baitnya, awalnya apa, langsung keluar udah nano dia jelasin. Qurannya keluar, hadisnya keluar. Kiai zaman dulu Kiai zaman dulu. Kiai zaman sekarang enggak,
buka iPad ya zaman sekarang ya. Kayak zaman dahulu enggak. Subhanallah, alim orangnya. Dia cerita temannya dulu yang paling alim itu dia bisa menghafalkan Alfiyah 1 minggu hafal. Top banget orangnya. Tapi terus akhir hidupnya dia tidak jadi ustadz, tidak jadi kiai, tidak jadi manfaat ilmunya, dan dia jadi pengemis, tinggalnya di kolong jembatan. Anak Jember, kata ustadz saya ini. Kenapa? Karena dia setiap kalau mau ngaji di Twireng, sapa ustadz? Kalau bukan Yai Idris ya tidak mau ngaji. Sapa ustadz? Wah, pinter anakku yuk. Durung ndak iso dene masalah. Gitu terus, sombong. Ilmunya, kecerdasannya tidak membuat dia jadi makin tawadhu, makin menyadari bahwa ini karunia Allah. Oh demi wong ayu malah dadi dedeh tata cabi, ya malah duduk malah mensyukuri nikmat Allah, ya dengan cara menutupi dirinya makin berjilbab. No, ya itu yang menariknya. Dia makin hari terakhir dia mencuri jam tangannya kiai, dan terus makin tidak manfaat ilmunya, tidak ada manfaat, dan itu yang disebut dengan tidak ada keberkahan. Alimo nyundul langit. Hebatnya apapun, tapi kalau tidak ada keberkahan untuk apa? Untuk apa? Kalaupun bergelar sarjana, alim, hafal Al-Quran atau apapun, orang bisa terjerumus. Kapan? Kalau tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa tidak berkah? Karena dari awal niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra mengajarkan kepada kita, amaliyah kita dalam usaha memperbaiki diri kita, baca Al-Quran, baca alam semesta ini, baca apapun saja. Awalilah dengan motivasi yang lurus. Agar kenapa? Agar muncul keberkahan. Masih ilmu ni saidi tapi barokah. Masih dunia ni saidi tapi barokah. Dan itu yang kita cari dari hidup. Masih duwe bojo situk barokah. Ya, anak wis papat kan barokah berarti itu. Ya. Dan subhanallah itu yang harus kita renungkan. Barokah dan barokah dan barokah. Keberkahan itu yang kita inginkan dari hidup. Ya, barokah, karena tanda barokah adalah kita diridhoi oleh Allah. Tanda diridhoi oleh Allah. Masih ingat cerita di perang Khandaq, seorang sahabatnya yang mau ngasih makan Rasulullah karena ngelihat ada 3 batu di perutnya Rasulullah SAW, dan dia tidak rela, ya Allah, Rasulku kelaparan. Dia membisikin, ya Rasulullah, ke rumah nanti makan siang, kira-kira begitu. Rasul wong-wong kabeh sahabat-sahabat kok mangan awan deh bingung dia, ya Allah, dah kono iki dak cukup ya Rasulnya, apa Kanjeng Nabi nih. Dia pulang, suaminya bilang sama istrinya, sampeyan yo apa sih Mas, aku kan wis ngomong ojo wong akeh, ndak cukup iki. Terus istrinya bilang, tadi siapa yang ngomong gitu? Rasulullah. Oh ya, kalau Rasul saya percaya wis. Nggak apa-apa bano, apa jari Kanjeng Nabi wis gitu gampangannya. Dan benar, semua sahabat kenyang. Kata Rasulnya, pokoknya ngambil jangan diangkat dari air, dari apinya. Terus saja disuruh ngambil kuahnya, dan terus semua sahabat kenyang. Itu namanya barokah. Kita ingin ngoten, masih punya ilmu sedikit, kalau dia barokah, dia terus. Itu yang kita inginkan dari surat Iqra. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf boten saged selesai karena terlalu banyak pengantar tadi, tapi itu penting untuk mendudukkan posisi surat Al-Alaq. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita ada pertanyaan atau doa, Ustaz? Langsung doa. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang muhsinin, yang punya iman yang excellent, beramal soleh dengan amal yang terbaik, dan menjadi orang yang muhsinin, ya, yang mendalami Al-Quranul Karim, beramal dengan Al-Quranul Karim, dan menjadikan Al-Quran sebagai pelita dari kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.